Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Kelanga beserta rombongan safari pada malam hari ini. Kemudian Bapak Seksyam Bunguran Timur Laut dari Ranai, Pak ya, bukan dari Teluk Butuan ya. Alhamdulillah hadir ya. Kemudian Bapak anggota Dewan yang hadir terus ini ya. Selama saya ngisi, Pak Rusdi ini selalu hadir ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kita muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid Fastabiqul Khairat beserta jajarannya. Kemudian yang kita muliakan Bapak Imam muda, imam tua, imam besar, imam sedang, imam kecil ya. Dan seterusnya, para mujabilah dan seterusnya. Dan juga yang sama-sama kita muliakan orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, dan tentunya kita semua para jamaah sekalian, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama tentu puji dan syukur wajib kita selalu bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan karunia-Nya kita dapat menjalankan aktivitas kita atau kegiatan kita sehari-hari. Termasuk kita tadi dapat sholat bersama imam, itu atas rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat hadir di masjid ini juga atas rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya rahmat, tanpa adanya perkenan, hidayah atau izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu itu semua tidak dapat kita lakukan. Kemudian selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kita berazam dengan sekuat hati kita agar kita terus tetap setia berada dalam risalah Islam yang beliau bawa ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mati atau wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Husnul khotimah artinya baik di akhir, su'ul khotimah artinya buruk di akhir. Mudah-mudahan dan kita selalu berusaha berdoa agar kita ditakdirkan atau agar kita termasuk orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Mati hari Jumat atau malam Jumat atau malam 27 malam ini berarti ya. 27 Ramadan. Sebenarnya ya. Mau tidak mau, kalau seandainya itu sudah garisnya, maka pasti terjadi. Apabila ajal telah sampai, maka tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda. Ya. Tinggal kita ini menjalani saja. Ya, semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman garisnya itu kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu, maka
orang yang tidak tahu itu tidak boleh sok tahu, ya. Oleh karena itu kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya agar kita termasuk orang yang husnul khotimah. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam 27, ya. Malam 27 ini malam keramat, gitu. Malam keramat kalau bahasa kita. Ya. Kenapa keramat? Karena menurut sebagian besar ulama, malam 27 ini malam turunnya Lailatul Qadar. Untuk kado kalau bahasa kita, enggak, ya. Ada untuk kado, ada untuk bagi. Ada untuk pikong, ada. Kalau kita untuk kado, ya. Untuk pikong lain, ya. Nah, jadi Lailatul Qadar itu menurut sebagian besar ulama, jumhur ulama, kalau misalnya ulama ada 100 orang, berarti sekitar 70 orang itu berpendapat malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Berarti malam ini menurut sebagian besar ulama. Tapi belum pasti juga, ya. Tidak pasti. Karena berdasarkan hadis-hadis Nabi, ya, itu Nabi memerintahkan kita mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian ada lagi hadis yang menyebutkan itu Nabi memerintahkan kita mencari di 7 malam yang pertama dari 10 malam terakhir. Berarti yang ganjilnya berarti 21, 23, 25, 27. Ada lagi hadis yang 7 malam terakhir, malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, berarti 29, 27, 25, 23, 21 dimasuk, ya. Jadi kalau tidak salah saya ada 46 pendapat para ulama kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. 46 pendapat, karena hadisnya macam-macam. Kalau ulama berbeda pendapat, berarti hadisnya banyak. Karena memang, ya, dulu pada zaman Nabi itu pernah Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Pernah juga terjadi pada malam yang lain. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu mengambil kesimpulan, ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tidak pasti. Maksudnya tidak pasti, malam Lailatul Qadar itu dia berpindah-pindah. Tahun ini 21, mungkin tahun depan 23, seterusnya 25, dan tidak tetap, ya, 27 terus, 25 terus. Itu kesimpulan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Imam Al-Ghazali itu mengatakan begini, kalau misalnya puasanya mulainya hari Kamis, ya. Kita kemarin puasa mulai hari apa? Kamis, ya? Kamis. Nah, kalau puasa mulai hari Kamis, kata Imam Ghazali, itu Lailatul Qadarnya malam 25, malam kemarin, 25 kemarin, ya. Dan kayaknya saya tak berani memastikan, kayaknya memang itu, ya, malam 25 kemarin, kayaknya, ya. Agak lain, ya. Kalau saya merasakan agak lain, tapi Allah a'lam juga, ya. Itu Imam Ghazali, ya. Dan itu dibuktikan oleh Imam Abul Hasan Asyadzili. Imam Abul Hasan Asyadzili itu adalah salah seorang ulama tasawuf. Beliau itu mendirikan tarekat namanya tarekat Syadziliyah. Sama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mendirikan tarekat Qadiriyah. Nah, Imam Abul Hasan Asyadzili ini termasuk ulama keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan semenjak 30 tahun yang beliau rasakan itu tidak pernah meleset daripada yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tentang malam Lailatul Qadar itu. Wallahu a'lam, itu pengalaman daripada para
para ulama. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan lah, ya. Mudah-mudahan malam ini masih ada. Tapi kalau lah turun dia tidak turun lagi. Dia terkadang sekali yang buat. Ya. Satu kali dalam setahun, satu kali dalam satu bulan. Dan itu pastinya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, malam yang ganjilnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan atau yang sholat malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini dari hadis ini, orang tua kita dulu itu buat sholat namanya sholat Lailatul Qadar. Ya Pak Haji, ada usolli sunatan Lailatul Qadri, ya, 4 rakaat. Dalilnya mana? Hadis ini mengambil dalil umumnya hadis itu, karena hadis itu menyebutkan barang siapa yang mendirikan barang siapa yang sholat Lailatul Qadar. Bisa diartikan dua, bisa diartikan barang siapa yang sholat Lailatul Qadar atau barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar. Kalau sholat Lailatul Qadar berarti niatnya khusus, sholli sunatan Lailatul Qadri. Tapi kalau sholat pada malam Lailatul Qadar yang dimaksud, maka sholat apapun, ya, sholat tahajud, setiap sholat kalau pada malam Lailatul Qadar maka dosanya akan diampuni. Jadi boleh, ya, berdasarkan hadis itu boleh orang berpendapat atau ulama berpendapat ada sholat khusus Lailatul Qadar. Yang mau berpendapat tidak ada sholat khusus Lailatul Qadar pun juga boleh juga, ya, silakan, ya. Nah, intinya masing-masing jangan menyalahkan yang lain, ya. Kalau orang tua kita ada, mereka sholat 4 rakaat, kalau salah saya, ya, 4 rakaat. Memang zaman Nabi tidak ada. Nabi SAW tidak mengajarkan sholat seperti itu, tapi hadis umumnya ada. Dalil umumnya ada, tata caranya itu tidak ada. Sama seperti kita tarawih ini, ada deh Nabi, ya, no. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bisa kan? Nah, tak ada. Tapi boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kita lakukan bukan di dalam sholat. Yang tidak boleh itu wala dhalin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi ayatnya kita ganti dengan selawat. Ini kita lakukan setelah sholat. Dari sholat ke sholat, ya, antara dua sholat. Kita bersolawat kepada Rasul, pahalanya besar, apalagi di bulan Ramadan. Apa kata Rasul, ya? Man shalla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbihi. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dari umatku yang betul-betul tulus dari hatinya, maka akan diangkat 10 derajat, akan ditulis 10 kebaikan, akan dihapus 10 keburukan. Kemudian Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Apalagi kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Amalan sunnah di bulan Ramadan itu berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, itu pahalanya seperti amal wajib di bulan selain Ramadan. Amalan wajib di bulan Ramadan itu pahalanya seperti 70 kali amalan wajib di luar Ramadan. Man taqarraba fihi bi khislatin minal khair kana kaman adda fariidah fi ma siwa. Barang siapa yang menunaikan yang sunnah pada bulan Ramadan, sama pahalanya seperti menunaikan yang wajib di bulan selain Ramadan. Wa man adda fihi fariidah kana kaman adda sab'ina fariidah fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan amal wajib di bulan Ramadan, sama seperti melakukan 70 kali kewajiban di bulan selain bulan Ramadan. Berarti sholat isya kita tadi, ya,
berdasarkan hadis ini riwayat Imam Ibnu Khuzaimah itu nilainya sama seperti 70 kali. Berarti 70 kali ya di bulan di luar Ramadan. Bukan berarti 70 kali terlibur ya. Karena sudah dilakukan lah di cover di bulan Ramadan seperti itu ya. Ini kadang banyak pemahaman yang paham suka sebetulnya, yang ngarang-ngarang suka. Sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa ribu kali lipat ya. Berarti pulang dari haji di Meyaktik ya kan? Kan ya, bukan seperti itu. Orang yang sholat subuh berjamaah bersama imam di masjid, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari. Kemudian setelah matahari terbit, sekira ukuran 1 tombak, dia sholat isyraq 2 rakaat. Itu kata Nabi sama seperti orang yang berhaji dan umroh sempurna kata Nabi. Nah, bukan berarti kalau sudah melakukan itu tak perlu haji lagi lah, panggil Pak Haji. Aku serok Pak Haji, kita pilih haji lah kan. Itu pahalanya saja yang setara. Tapi kewajiban tetap tidak gugur. Nah, itu yang mesti dipahami. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan Rasul ya, ketika 10 hari terakhir itu berbeda dengan kebiasaan Rasul sebelumnya di bulan Ramadan. Dalam hadis Siti Aisyah pernah mengatakan, karena Nabi SAW yajtahid fil ashril awakhir ma la yajtahid fil ghairihi. Nabi itu lebih bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir daripada sebelumnya. Nah, mungkin juga ini salah satu alasannya Pak Kandian ya, sabari di 10 hari terakhir. Walaupun lah malam 27 kan. Walaupun lah malam 27 mungkin ya, tapi saya tidak tahu juga ya kan. Mungkin karena biasanya memang ya, biasanya kalaulah 20 ke atas yang ramai itu tempat jual tambul yang ramai besok ya. Kalau masjid agak sepi, betul tak Ibu? Ibu yang tahu ya. Kalau Bapak tahu ya kan. Tapi ibu lebih tahu. Kebiasaan Rasul tidak seperti itu ya. Nah, mungkin untuk mengingatkan itu ya. Tapi mudah-mudahan puasa tahun depan awal akhir, awal gigit akhir gigit ya, pantau ya. Jangan di awal-awal saja. Takutnya di akhir-akhirnya sepi. Padahal Rasulullah SAW di akhirnya beliau lebih giat beribadah. Kenapa? Karena malam puncaknya di akhir tadi. Karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama ya, tapi lebih baik. Jelas ayatnya khairun. Khair itu lebih baik. Kalau 1000 bulan sama dengan 83 tahun ya, lebih baik daripada 1000 bulan berarti lebih daripada 83 tahun. Siapa di sini umurnya yang sudah 83 tahun? Angkat tangan. Ada orang yang tiga ya. Pak Zuhri bersenang masih 34 ya. Saya muda beliau. Nisek long kan? Nisek ya. Ke Pak Kasyaf ya. Asal saya masih long di beliau ya. 83 tahun ini langka ya. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, "A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku itu rata-rata itu antara 60 sampai 70. Yang paling tua kata-kata yang tua seperti itu ya. Sedikit sekali kata Nabi yang lebih daripada 70.
memang sikit ya. Nah, kalau dalam masjid ini paling Pak Haji Wan Sudar ya, Pak Haji Wan Izhar ini mungkinlah 70 lebih mungkin ya. Cuma apa nih mungkin ya. Ya. Pak cek jam loh ya. 35 ya. Saya apalagi jauh ya. Jauh sekali masih umur jagung ngomong kan. Kan umur jagung umur sawi ya, umur jagung masih tua. Nah, jadi kalau dah lewat 70 berarti jago sikit ya. Sikit jago ya. Tapi kalau rajin mayang banyak jago dia kalau lewat 70. Ya. Lewat 70 tapi di uang mayang, rasa mengabuh ya kan? Walaupun apa namanya ada lagu namanya. Walaupun apa Pak? Ini Pak Dewan? Walaupun hidup 1000 tahun ya. Kalau tak sembahyang apa gunanya ya. Saya sayang, saya ini kalau laba ya. Jadi saya tidak pandai nyanyi ya. Kalau saya pandai nyanyi lah saya nyanyi dia tidak. Maka ketika saya solat itu saya ambil paling ujung ya kan. Rupa ada Pak Zuhri yang ujung lagi di saya ya. Kerana saya takut suruh jadi imam ya. Tapi alhamdulillah masjid Sekalong ini lah ada imam dia ya. Sedang bunyi dia ya. Sedang cepat dia sedikit lambat mudi cepat sedang ya. Sama saya pun kalau okey Pak ya. 45 menit ya. Sudah sampai 10 menit ya. Ngungau ni ya. Temu orang tua masuk market ya lebih bayar. Apalagi 7 menit. Sudah pula sampai 2 jam ya. Kalau 2 jam tu enggak Mekah ya. Kalau kat sini 2 jam ya. Imam suka lagi ya kan? Imam suka. Bukan berarti tidak boleh ya. Boleh tapi lihat kondisi. Kalau kita punya pesantren boleh ya. Kalau kita punya pesantren 3 jam, 4 jam, 8 jam pun boleh ya kan? Bersama santri. Tapi masjid masyarakat ini tidak bisa ya, karena masyarakat banyak keperluan ya. Kenapa? Karena sholat bersama imam dengan sholat tidak bersama imam itu beda derajatnya. Sholat tarawih kita kalau kita bersama imam sampai selesai imam baru kita selesai, itu kita dihitung sholat sepanjang malam. Dalam sebuah hadis itu diriwayatkan Nabi bersabda, "Annahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai, baru dia selesai ya. Kalau imam 20 dia 20, imam 23 dia 23, tidak boleh imam 20 dia 8 boleh ya kan. Kalau imam 20 dia 20, selesai bersama imam baru dapat pahala sholat seperti sholat semalam subuh ya. Kalau dia 8 imam 20 berarti sholat dia diambil ya. Sah juga ya, tetap sah sholat itu. 2 rakaat aja sah sholat itu kan? Tapi pahalanya jauh berbeda. Itu kalau sholatnya sah. Jadi yang 20 rakaat tadi ya, kalau sholatnya sah pahalanya itu sah. Tapi kalau sholatnya tidak sah, cuma dapat kekau keringat ya. Sholatnya tak sah itu seperti apa? Sholat yang tidak sah, yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Syaratnya saya yakin ya, kita sudah wudu, kita sudah suci, menghadap kiblat, menutup aurat. Ini masalah rukun ini. Pertama rukun apa? Membaca. Pertama rukunnya nih niatlah kan? Niat dalam hati. Kemudian takbir ihram. Takbir ihram itu rukun qauli. Rukun qauli itu sebuah rukun yang mesti diucapkan dan kita mesti mendengar, tak boleh dibaca dalam hati. Termasuk Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu wajib dibaca dengan suara yang sir ya. Kalau bahasa kita sir, makmum ya.
Sir itu bukan baca dalam hati. Sir itu bacaan yang kita baca, kita dengar sendiri. Kalau pendengaran kita normal. Kalau kita agak kulik sikit, asal kuat-kuat kena pula, ya kan? Jadi kira-kira standarnya itu yang kita dengar seperti apa? Kira-kira seperti itulah, ya, wajib membaca. Kalau kita baca dalam hati, berarti sholat kita tidak sah. Ya, diam, ya kan? Atau cuma menggerakkan bibir. Di selalu bunyi ya. Itu juga belum sah. Sahnya bagaimana? Ada suara. Dan seterusnya. Ya. Kalau imam aman, ya. Kenapa? Karena dia mulai tahu kan, makmum ini, ya. Terutama yang rukunnya itu. Yang rukunnya apa tadi? Takbir ihram, kemudian Fatihah, kemudian apa lagi? Tahiyat akhir. Kalau sholat tarawih tak ada tahiyat awal, tahiyatnya akhir semua, ya. Kemudian salam yang pertama. Salam yang pertama itu jangan mulai gede, ya kan? Harus ada yang namanya salam itu adalah assalamualaikum. Menoleh itu hukumnya sunnah, ya. Minimal sampai mim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sah, ya. Assalam, apa lagi, ya. Assalamualaikum. Yang kiri hukumnya sunnah. Nah itu mesti kita perhatikan. Karena sayang kan, kita kan sholat 23 rakaat. Terutama tarawih. Tarawih kan agak cepat. Nah, jadi dengan kita memenuhi syarat dan rukun itu minimal sholat kita sah. Kalau ingin tambah lagi pahalanya, lakukan yang sunnah. Rukun yang paling penting lagi itu tumakninah, ya. Tumakninah itu Allahu Akbar, berhenti. Jangan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Berhenti itu minimal 1 kali membaca tasbih. Ukurannya berhenti itu ada jeda. Tumakninah itu tenang, diam. Allahu Akbar, berhenti sebentar. Ukuran 1 kali membaca tasbih itu minimal. Paling sempurna 3 kali. Nah, jadi tidak sah orang sholat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar yang luas pondok itu tidak sah. Gara-gara ngejar imam. Ya. Ngejar imam itu wajib tidak? Lihat dulu juga, ya. Kalau ngejar imam, Fatihah kita hilang, sholat kita tidak sah. Walaupun imam sudah ruku, kita belum selesai Fatihah, maka kita wajib selesaikan Fatihah. Jangan ngejar imam, Fatihah kita tinggalkan. Kecuali kita makmum masbuk. Ini ada beda, ya. Kalau makmum masbuk, misalnya dia baru masuk, imam itu sudah ruku, atau dia baru masuk, imam itu sudah selesai baca Fatihah, baca ayat. Nah itu namanya makmum masbuk. Kalau makmum masbuk itu dia tidak perlu membaca Fatihah, dia ikut langsung, ya. Sedapatnya, kalau dia dapat bismillah, baca bismillah. Dapat alhamdulillah, baca alhamdulillah. Dia tidak wajib menyelesaikan. Itu namanya makmum masbuk. Tapi kalau kita dari awal, itu namanya makmum muwafiq, maka kita wajib membaca al-Fatihah. Kalau imam sudah ruku, kita belum selesai baca Fatihah, maka kita wajib menyelesaikan Fatihah kita. Kenapa? Karena membaca Fatihah adalah rukun. Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat siapapun orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik dia imam, makmum, salat sendiri. Itulah mazhabnya Imam Syafi'i. Nanti kalau ikut mazhab lain ada lagi hukum lain. Nah kita mazhab Syafi'i loh, ya. Mazhab Syafi'i dia banyak yang dia tahu, ya. Nah belajar mazhab lain lagi. Selesaikan dulu, ya. Amalkan dulu mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi insyaallah apabila syarat rukun sudah terpenuhi, kemudian ditambah dengan kesunahan-kesunahan, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari ibadah kita, dari sholat tarawih kita, dari sholat witir kita. Baik hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita ini tinggal paling 3 malam ya kan? 3 malam, 28, 29, 30. Ini paling lama. Kalau Muhammadiyah hari Jumat ada Pak ya? Nah, Jumat lah jauh ya. Ada ya. Kalau pemerintah nunggu sidang dulu. Sidangnya hari Kamis ya. Hati-hati yang buat cepat banyak-banyak ya. Ada besek cepat ya, pernah dulu kejadian ya. Kalau kita itu tunggu sidang isbat dari Kementerian Agama ya. Kalau Sabtu berarti hari Sabtu ya. Kita sini kata-kata yang itu ya. Semuanya itu pemerintah. Jadi 3 malam nih ya. Ini ada 2 perasaan mungkin ya. Ada perasaan gembira ya kan. Karena nak makan siang ya. Ada perasaan sedih. Perasaan sedih ini kenapa? Karena kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Berarti kalau hilang bulan Ramadan, hilang semua keutamaan hilang semua. Keutamaan yang hanya ada bulan Ramadan, dengan berlalunya Ramadan habis semuanya. Yang pahalanya berlipat-lipat tadi habis semuanya. Dimulai dengan yang baru lagi ya. Dalam keadaan yang baru lagi. Jadi kita boleh bergembira, tapi jangan berlebihan. Ya. Bersedih juga boleh, tapi usah sedih mendok aja, ya kan? Sedih itu ibadah, ya. Sedih saja yang di agama. Bahas sedih tu Ramadan nak pergi kayang tik, ya kan? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengisi akhir Ramadan ini dengan ibadah yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang bisa disampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.